ヘルモード召喚士難易度 8？ この俺がテストしてやるよ。おお、いい気したぞ。魔導書召喚虫 H。 ピョンタ挑発。モグスケ穴を掘れ。落とし穴とか簡単に作れるな。 Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini Annual Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2026 yang berjudul Hell Mode Yariko Mizuki no Gimr Wahai Setei no Isekai de Musou Usuru. Di anime ini menceritakan sang MC bernama Kenichi Yamada. Dia seorang gamer dan penyuka game-game sulit. Pada suatu hari dia menemukan game dengan tingkat kesulitan Hell Mode. Dan saat mencobanya dia malah masuk ke dalam game tersebut dan menjadi seorang bayi. Nah, daripada penasaran mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini. Agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat sang MC kita yang bernama Kenichi Yamada telah selesai menamatkan sebuah game. Ia pun merasa bosan karena game yang ia mainkan terlalu mudah. Dan karena Kenichi merupakan maniak game, jadi ia pun mencari game baru yang lebih menantang. Dan pada akhirnya sang MC pun menemukan sebuah game. Di halaman depan game tersebut, tertulis jika game yang mereka tawarkan tidak pernah berakhir. Dan setelah membukanya sang MC disuruh memilih tingkat kesulitan. Ada mode gampang, normal, ekstra dan hell mode. Melihat tingkat kesulitan hell mode, jelas saja membuat Kenichi merasa terkejut. Di deskripsi hell mode tersebut tertulis jika penyesalan adalah bagian terkecil yang perlu kau khawatirkan. Karena kau akan dihadapkan pada keputusasaan mendalam. Meski melihat deskripsi ini tak membuat nyali Kenichi hilang. Ia pun merasa tertantang dan langsung memilih mode tersulit itu. Diketahui juga jika di game tersebut ada beberapa pilihan pekerjaan. Mulai dari pendekar, pengguna tombak, hingga bisa memilih Raja Iblis. Namun yang membuat Kenichi heran, ada sebuah pekerjaan dengan tingkat kesulitan 8 yaitu pekerjaan summoner. Di pekerjaan itu tertulis jika player akan otomatis ditempatkan ke dalam kelas sosial budak. Dan ini masih dalam tahap pengujian. Karena pekerjaan ini cukup menarik, jadi Kenichi pun memilihnya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Tak disangka sang MC malah masuk ke dalam game tersebut dan menjadi seorang bayi. Meski merasa terkejut karena dirinya telah direinkarnasi, namun sang MC mengucapkan terima kasih dengan hal ini. Nampak ayah Kenichi yang baru merasa senang, karena anaknya adalah seorang laki-laki. Dan ia pun menamai sang MC dengan nama Allen. Singkat waktu 1 tahun pun telah berlalu. Sang MC lalu memberitahukan jika dirinya di kehidupan sebelumnya berumur 35 tahun. Dirinya seorang pegawai, lajang dan tak punya pacar. Dan nama lengkapnya adalah Kenichi Yamada. Meski sang MC tak bisa bicara, namun ia tak kesulitan berpikir sendiri atau memahami kata-kata. Apalagi di dunia ini bahasa Jepang adalah bahasa umum. Diketahui jika sang MC terlahir dalam keluarga budak, persis seperti yang ia pilih sejak awal. Dan ini adalah desa perbatasan, tempat para perintis membayar pajak pada penguasa untuk mengolah lahan. Dan tempat ini juga belum mempunyai nama. Diketahui juga jika ayahnya saat ini bernama Rodan, orang yang peduli keluarga dan setiap hari selalu bekerja keras. Lalu ibunya bernama Teresia dan dia sangat cantik serta baik hati. Meski anaknya cuma dirinya seorang, namun saat melihat sikap mereka berdua sepertinya sang MC tak lama lagi memiliki adik. Setelah itu nampak Allen tertidur lelap. Namun saat orang tuanya pergi Allen tiba-tiba mencoba membuka statusnya. Tapi sayangnya sang MC belum bisa melihat statusnya di dunia game ini. Meski ia sudah mencoba ratusan kali tapi tetap saja belum bisa. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Status open.
やっべ、見つかる。ほいよ、消えろ。 Tuntungnya Allen langsung berpura-pura tertidur, yang membuat mereka merasa jika sang anak sedang mengigau. Setelah orang tuanya pergi, Allen pun kembali membuka statusnya dengan memanggil sebuah buku. Diketahui jika sang MC berlevel 1 dan pekerjaannya adalah summoner. Dan diketahui juga jika memanggil dan menciptakan memiliki XP skill tersendiri. Dan sang MC merasa jika levelnya akan meningkat semakin sering ia menggunakannya. Tak hanya itu, Allen juga punya 2 pemanggilan yang tersedia. Dan untuk saat ini ia hanya terbatas pada serangga dan binatang buas. Serta huruf H di skill itu sepertinya menandakan peringkat. Setelah itu nampak Allen mendapatkan pesan dari Dewa Pencipta. Dan ternyata sang dewa meminta maaf karena terlambat mengirimkan kitab sihirnya. Dan sepertinya mereka masih memiliki beberapa kendala yang perlu diatasi untuk summoner. Dan setelah membaca hal itu tanpa pikir panjang, sang MC akan langsung melakukan sihir pemanggilan. Namun sayangnya meski telah mencoba berkali-kali, sang MC tetap saja gagal. Sang MC pun berusaha fokus dan ia sadar jika di dunia ini tak ada situs panduan atau forum internet. Dan jika tak paham maka ia harus menguji dan menganalisis sendiri. Setelah berpikir sejenak, Allen pun sadar jika ia harus menggunakan skill penciptaan sesuatu terlebih dahulu. Setelah berhasil membuat kartu tersebut, tanpa pikir panjang Allen akan memanggilnya. Namun sayangnya sang MC merasakan jika sang ibu sedang berjalan ke kamarnya. Oleh karena itu ia pun kembali pura-pura tidur. Setelah sang ibu pergi, sang MC pun memutuskan untuk melanjutkannya besok. Apalagi ia saat ini sangat ngantuk berat. Setelah itu keesokan harinya saat sang MC sedang sendiri, ia pun langsung memanggil serangga tersebut. Shokan, Mushi H. Melihat serangga itu, Allen pun bertanya-tanya apakah dia akan mematuhi perintahnya. Namun ternyata belalang itu sama sekali tak mematuhi perintah Allen. Setelah itu kita pun diperlihatkan statistik belalang tersebut. Diketahui jika hewan panggilan sang MC bisa diberi nama. Dan oleh karena itu ia pun memberinya nama Dengka. Di statistik itu juga ada buff. Sang MC pun bertanya-tanya apa maksud dari buff tersebut. Terlihat jika di sana ada daya tahan 1 dan kelincahan 1. Dan ternyata setelah diperiksa, ternyata buff di statistik belalang tersebut akan menambahkan statistik sang MC. Dan hal itu tentu saja membuat sang MC merasa senang. Setelah itu nampak sang MC menguji kemampuan ini berhari-hari. Setelah mencoba memanggil serangga, Allen juga telah mencoba memanggil binatang buas. Dan hewan yang muncul yaitu seekor tikus, yang Allen beri nama Trosuke. Kebodohan Trosuke sama seperti Dengka, namun dia patuh saat disuruh. Diketahui juga jika Trosuke memiliki kemampuan bergerak cepat. Sedangkan Dengka kemampuannya adalah melompat. Diketahui jika di dunia ini ada monster ganas yang katanya jumlahnya sangat banyak. Namun sang MC tak bisa mengalahkan mereka dengan 2 hewan ini. Sang MC lalu mengetahui jika ia bisa menyimpan hingga 10 kartu pemanggilan untuk setiap makhluk. Dan yang penting adalah buff yang mereka dapatkan. Contohnya dengan menyimpan 10 kartu tikus, statistik serangannya meningkat 10 poin. Dan berkat itu sang MC punya cukup kekuatan, melampaui apa yang bisa dilakukan bayi biasa. Setelah mengetahui semua hal ini, Allen pun sadar jika di Hell mode, naik level dan mendapatkan skill 100 kali lebih lama dari mode normal. Tak lama kemudian nampak sang ayah telah pulang. Melihat tubuh Rodan berdarah-darah, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Dan ternyata itu adalah bekas darah dari monster yang dia lawan sebelumnya. Rodan lalu menjelaskan jika ia habis mengalahkan babi hutan. Diketahui jika Rodan adalah seorang budak. Tapi saat musim gugur dan musim dingin tiba, dia sering pergi berburu monster bersama para pria lain di desa. Mendengar sang ayah mengajaknya melihat Great Boar, Allen pun merasa senang karena ia belum pernah melihatnya. Saat di perjalanan nampak sang ayah menunjukkan kelompok monster Albaheron kepada Allen. Diketahui jika monster itu saat musim ini ke utara, dan mereka berimigrasi secara berkelompok. Dan kehadiran monster itu merupakan penanda datangnya musim gugur. Dan ternyata nama Allen diambil dari nama Albaheron. Sang ayah mengambil nama itu,
karena mereka bisa pergi kemana saja dan langit adalah batasnya. Mereka bisa menggunakan sayap untuk terbang kemanapun mereka mau. Dan itulah kebebasan sejati. Meski begitu, Rodan dimarahi Teresia karena menamai anaknya dengan nama monster. Setelah itu nampak mereka telah sampai, dan Allen pun dibuat terkejut karena Great Boar itu sangatlah besar. Bersamaan dengan itu nampak teman Rodan berambut pirang datang, dan mengumumkan jika pahlawan telah datang. Melihat dirinya dianggap pahlawan, Rodan pun merendah dan ia berkata jika itu cuma kebetulan. Dan diketahui jika pria berambut pirang itu bernama Gerta. Melihat Allen sudah bisa memperkenalkan diri dan sangat sopan, Gerta pun merasa terkejut karena anaknya yang seusia Allen belum bisa melakukannya. Allen lalu menanyakan apakah Great Boar itu sangat kuat. Gerta lalu menjelaskan jika monster ini adalah peringkat C. Karena dia sangat tangguh, maka butuh 20 orang untuk menumbangkan monster tersebut. Singkat waktu 10 bulan pun telah berlalu. Nampak sang MC naik level, dan summonnya sekarang menjadi peringkat G. Tak hanya itu, dia juga bisa menggabungkan makhluk panggilannya, dan ruang penyimpanan kartunya bertambah 2 kali lipat. Itu artinya sang MC mendapatkan buff 2 kali lipat. Sayangnya sang MC masih belum bisa mencobanya karena mananya tidak cukup. Dan oleh karena itu Allen pun mencoba mengisi perutnya agar mananya kembali penuh. Sayangnya usahanya gagal, karena meski mananya penuh Allen masih belum bisa mencobanya karena mananya tidak cukup. Tak hanya itu, saat Allen mencoba mensummon kartu berperingkat G, lagi-lagi dia gagal karena mananya masih belum cukup. Karena mana maksimalnya belum cukup melakukan semua ini, Allen pun merasa frustasi dengan Hell Mode. Singkat waktu 3 tahun pun telah berlalu. Dan sang MC pada akhirnya bisa mensummon kartu pemanggilannya yang baru. Ada katak yang bernama Kionta, dan tikus tanah yang bernama Mogusuke. Dan saat menggabungkan kedua hewan tersebut, sang MC mendapatkan hewan baru, seekor burung yang ia beri nama Chappy. Diketahui jika kemampuan Chappy yaitu dapat menirukan suara. Melihat hal ini Allen pun merasa senang, karena kemampuan Chappy bisa dipakai untuk mengacaukan musuh. Kyonta, Chouhatsu! Mokusuke, ana o hore! Otoshiana toka kantan ni tsukureru na. Setelah memahami semua status summonnya, Allen pun yakin jika menguasai status akan menguasai game. Dan memahami mereka secara mendalam merupakan inti dari profesi pemanggil. Dan itu juga merupakan kunci untuk memaksimalkan mereka. Setelah itu saat Allen mengetahui jika sekarang sudah jam 3, ia pun merasa lesu karena dia akan segera datang. Dan ternyata teman Allen yang bernama Kurena datang dan mengajaknya bermain kesatria. Meski ini cukup memalukan, namun Allen tak punya pilihan lain karena Kurena terus-terusan mengajaknya. Dan saat duel itu dimulai, nampak Allen merasa terpojok karena Kurena sangat cepat dan juga kuat. Dan pada akhirnya sang MC pun kalah. Setelah itu nampak Kurena pulang karena hari sudah hampir malam. Dan kedua orang tua Allen juga telah sampai di rumah. Dan nampaknya sang ibu telah mengandung. Pada malam harinya nampak Allen berkata, jika ia ingin membantu mereka memanen kentang. Apalagi perut ibunya sekarang sudah besar. Sang MC melakukan ini, karena staminanya sama saja seperti orang dewasa. Namun Teresia menolak dan meminta Allen untuk bermain saja dengan Kurena. Rodan pun setuju apalagi Allen sudah membantu mereka di rumah. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Rodan lalu berkata jika pada akhirnya Allen akan melakukannya juga. Jadi selagi sempat nikmati saja hidup tanpa bekerja keras selagi bisa. Mendengar hal ini Allen pun sadar jika pada dasarnya mereka semua terjebak dalam kelas budak. Dan itu benar-benar sesuatu yang melelahkan. Setelah itu saat berbicara tentang Kurena, Rodan lalu berkata jika ia tak sabar menunggu upacara penilaian mereka. Mendengar Allen tak mengetahui tentang upacara penilaian, sang ibu lalu menjelaskan jika saat Allen berusia 5 tahun, ada upacara suci untuk menentukan bakat apa yang dia miliki. Dan semoga saja bakat yang didapat Allen bagus, sehingga bisa membantunya keluar dari perbudakan. Singkat waktu saat musim dingin tiba nampak sang ibu akan melahirkan. Melihat hal ini Rodan pun menyuruh Kurena untuk memanggil ibunya. Setelah itu nampak Teresia melahirkan dengan selamat berkat bantuan dari ibunya Kurena.
Dan ternyata adik Allennya itu laki-laki. Di tengah kegembiraan itu, Rodan pun menamai putranya yang kedua dengan nama Mash. Awalnya Teresia merasa senang karena nama itu sangat bagus. Namun sesaat kemudian ia sadar jika nama itu diambil dari nama sihir. Melihat ekspresi Teresia, Rodan pun merasa jika dia akan marah besar. Namun Teresia malah tertawa dengan hal ini. Melihat keadaan sekitarnya, sang MC pun bertanya-tanya mengapa dirinya bereinkarnasi. Seperti yang diketahui jika dulu ia sangat suka main game sulit. Dari sudut pandangnya dulu yang miskin, tidak berpendidikan, payah urusan percintaan, dan benar-benar orang biasa. Ia tak sedih meninggalkan kehidupan masa lalunya, karena sekarang tak ada yang bisa menahannya. Ia akan pastikan menimbun peralatan terbaik dan memaksimalkan setiap statistiknya. Setelah itu nampak mereka memanggil Allen untuk menyapa adik kecilnya. Allen lalu merasa jika keluarga ini cukup menyenangkan. Setelah itu nampak Allen kembali menanyakan tentang upacara penilaian. Sang ayah lalu menjelaskan jika itu adalah ajang khusus yang wajib diikuti semua orang, dari budak sampai bangsawan saat usia mereka menginjak 5 tahun. Dan jika ketahuan punya bakat, maka mereka bisa bebas dari perbudakan. Meski begitu saingan Allen sangat banyak, karena sejak tanah ini dibuka orang-orang terus-terusan bikin anak. Ada banyak anak yang mau masuk usia 5 tahun termasuk Allen. Tak lama kemudian nampak Kurena dan ayahnya sedang menunggu sang MC. Dan ternyata mereka saat ini akan mengikuti upacara penilaian tersebut. Tak lama kemudian nampak mereka sampai di desa rakyat jelata. Allen lalu melihat anak-anak seusianya, dan mereka akan mengikuti upacara bersama. Meski begitu pakaian mereka jelas lebih bagus dari sang MC. Bersamaan dengan itu nampak orang-orang bergosip tentang Allen, dan menganggap jika sang MC pastinya seorang budak. Tak lama kemudian upacara pun akan dimulai. Nampak 3 orang muncul, dan berkata jika Dewa Pencipta Elmea telah memberikan mereka kesempatan yang sama. Dan di negeri ini ada pahlawan yang dulunya berasal dari kaum budak. Contohnya seperti Santa Klasis itu adalah rakyat jelata. Dan Raja Pedang Diveg yang cuma seorang budak. Mendengar hal ini sang MC pun tersenyum karena sudah mengetahuinya. Di dalam game ini memang tertulis, jika kelas pahlawan dan Raja Pedang harus memulai dari status sosial rendah. Meski itu cuma konfigurasi game, tapi sepertinya berlaku juga di dunia ini. Dan sangat masuk akal kenapa semua kalangan wajib mengikuti upacara ini. Setelah itu para peserta pun disuruh masuk. Melihat patung yang ada di sana, sang MC pun merasa jika dia adalah dewa yang disembah di sini. Dan yang di tengah itu pasti Elmea sang dewa pencipta. Membahas masalah Elmea, Allen lalu mengingat kejadian waktu itu saat pengembang mengirimkan surat permintaan maaf. Setelah itu upacara penilaian pun dimulai. Giliran pertama adalah putra kepala desa yang bernama Pelomas. Dengan menyentuh bola kristal ini, bakat dan atributnya akan terukir di plat logam di belakangnya. Setelah memberitahukan hal ini, nampak Pelomas menyentuh bola kristal tersebut. Dan ternyata dia mempunyai bakat menjadi pedagang. Mendengar hal ini Pak Kepala Desa pun merasa senang dan langsung memeluk anak tercintanya. Setelah melihat ini Allen langsung mencatat memo di Grimoire-nya tentang atribut yang ditampilkan pakai peringkat dan bukan angka. Allen berani membuka Grimoire, karena yang bisa melihat benda ini hanya dirinya seorang. Tak lama kemudian nampak seorang anak tak memiliki bakat. Melihat hal ini Allen pun sadar, jika tak semua orang bisa mendapatkan bakat. Selanjutnya ada anak yang bernama Dogora, dan dia mendapatkan bakat pengguna kapak. Melihat hal ini Allen nampak terkesan, karena ada atribut peringkat A pertama yang ia lihat. Singkat waktu tiba saatnya giliran Kurena. Saking tak sabarnya Kurena sampai lari duluan sebelum selesai dipanggil. Dan saat dia menyentuh bola kristal itu, hal mengejutkan pun terjadi. Tak disangka Kurena mendapatkan bakat Raja Pedang. Semua orang pun merasa terkejut, dan Gerda merasa sangat bangga dengan hal ini. Meski begitu Kurena malah kecewa, karena dia tak mendapatkan bakat pendekar pedang. Melihat hal ini Allen pun sudah menduganya, karena itu adalah alasan logis mengapa dia sangat kuat. Tak lama kemudian sekarang tiba saatnya giliran Allen.
Sang MC pun merasa tak sabar, karena pada akhirnya orang tuanya akan mengetahui jika ia adalah seorang summoner. Setelah menyentuhnya, nampak bola kristal itu bersinar sangat terang hingga membuat Allen terpental. Rodan dan Allen yang tak sabar lalu menanyakan apa bakat dari sang MC. Dan sesaat kemudian hal kocak pun terjadi. なかった。俺の才能持ち負けしてんじゃねえかくそ運営め Di tengah kekecewaan itu nampak Rodan mengajak Allen untuk pulang, karena sang ibu telah menunggunya. Pada malam harinya Rodan lalu berkata jika bakat itu tak penting, karena Allen tetaplah putra kebanggaan mereka. Mendengar hal ini Allen pun tersenyum dan dia merasa bahagia. Sang MC paham jika mereka adalah orang miskin yang bahkan tak punya bak mandi. Meski begitu ia tetap bahagia karena telah lahir di keluarga ini. Setelah itu nampak sang MC sadar, jika cuma dirinya di dunia ini yang bermain mode neraka. Semua peserta upacara itu berumur 5 tahun, dan artinya mereka semua harusnya level 1 sama seperti dirinya. Dan sistem peringkat mungkin mencerminkan jumlah pertumbuhan setiap kali mereka naik level. Jadi alasan mengapa semua atributnya peringkat E. Karena progresnya di mode neraka cuma 1/100 dari normal. Dan jika dihitung-hitung, peringkat sang MC cuma menampilkan pecahan dari nilai aslinya. Di tengah maraknya game asal-asalan, sang MC telah bereinkarnasi di mode neraka sendirian. Meski begitu Allen tak akan menyerah dan akan melawan game asal-asalan ini. Keesokan harinya saat melihat sikap Rodan, Allen lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sang ibu lalu menjawab jika dia jadi seperti ini sejak pulang larut malam. Setelah itu nampak keluarga Allen datang ke rumah Gerda untuk merayakan bakat yang didapat Kurena. Kurena pun sekarang merasa senang, karena mengetahui jika Raja Pedang itu lebih hebat dari pendekar pedang. Matilda lalu berkata jika Pak Kades tadi datang, dan memberikan minuman ini untuk perayaan. Namun entah kenapa Rodan malah kesal, dan menyuruh Gerda untuk minum sendiri. Melihat sikap sang ayah, awalnya Allen merasa jika dia iri soal Raja Pedang tersebut. Namun sang MC langsung tak mempercayainya, karena sang ayah bukanlah orang semacam itu. Nampak Gerda tak ingin minum karena muka Rodan terlihat masam. Dan ia juga menyuruhnya untuk tidak merusak suasana. Rodan lalu berkata jika ia ikut senang, dan bakat Kurena itu sangat hebat dan patut dirayakan. Mendengar hal ini Gerda lalu menjawab hal demikian. Rodan lalu berkata jika ia sebenarnya tak ingin begitu. Tapi karena Kurena punya bakat luar biasa, dia bisa jadi kesatria dan abdi negara. Dan besar kemungkinan dia bisa jadi bangsawan. Orang berbakat begitu tak boleh membuang waktu bergaul sama budak. Mendengar hal ini Allen pun paham akar masalahnya. Bersamaan dengan itu nampak Rodan dan Gerda masih saja berselisih, dan saling membenarkan pendapatnya masing-masing. Melihat hal ini Allen pun tak habis pikir dan ia tak boleh diam saja. Oleh karena itu ia mengajak Kurena untuk menghentikan mereka. Namun sesaat kemudian nampak Teresia dan Matilda juga berusaha menghentikan suaminya masing-masing. Dan secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Setelah melihat hal ini Allen lalu menanyakan, apakah mereka selalu bertengkar seperti ini? Matilda pun membenarkannya, namun mereka agak lunak setelah punya anak. Tapi dulunya mereka pemarah yang hobi baku hantam. Diketahui fakta jika mereka berempat sebenarnya tumbuh di desa yang sama. 10 tahun lalu, ada kabar soal pembukaan desa baru. Dan mereka pun memutuskan untuk ikut serta bersama. Dan saat bercerita tentang hal ini, nampak Rodan dan Gerda mulai berbaikan. Dan mereka pun pada akhirnya minum bersama. Keesokan harinya nampak Gerda mendapatkan laporan, jika pasukan kesatria ingin datang menemui Kurena. Tak lama kemudian nampak mereka pergi ke desa. Mendengar orang-orang sudah banyak mengetahui tentang Raja Pedang, Allen pun sadar jika berita ini sudah tersebar luas. Bersamaan dengan itu nampak anak yang bernama Dogora datang menghina sang MC. Ia berkata jika pecundang tak boleh berada di sini. Kurena yang mendengar hal ini langsung membela Allen, dan berkata jika dia itu sangat kuat. Tak lama kemudian nampak pasukan kesatria datang. Diketahui jika kapten kesatria itu adalah master pedang,
dan dia bernama Denov. Denov lalu menemui Pak Kepala Desa dan berbisik sesuatu kepadanya. Setelah itu Pak Kades lalu memanggil Kurena dan Gerda. Melihat Kurena sangat senang, Alen pun sadar jika ini adalah momen bahagianya karena dia bisa bertemu dengan kesatria asli. Alen lalu bertanya-tanya apakah Kurena akan meninggalkan desa untuk menjadi kesatria. Namun sesaat kemudian kejadian tak terduga pun terjadi. Nampak Gerda menolak karena putrinya baru 5 tahun dan belum pernah memegang pedang asli. Dan keinginan mereka sungguh berlebihan. Denov lalu menjawab jika ini bukan masalah, apalagi Kurena adalah raja pedang. Dan jika menolak apakah mereka sedang menipunya. Denov lalu menyuruh wakil kaptennya untuk bersiap-siap. Melihat keadaan ini Alen pun merasa jika ada yang salah. Denov kembali berkata jika memalsukan hasil upacara penilaian diancam hukuman mati. Dan mereka harus memastikan apakah bakat raja pedang gadis kecil ini asli atau tidak. Mendengar hal ini jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Gerda lalu menolak karena nyawa putrinya akan jadi taruhannya. Denov kembali menjawab jika dia harus bertarung, atau mereka akan mengeksekusi keluarganya di tempat. Tak lama kemudian nampak Kurena melihat pedang asli, dan menanyakan apakah ia boleh memakainya. Melihat Kurena sangat bersemangat untuk bertarung, jelas saja membuat Gerda merasa terkejut. Tak lama kemudian pertarungan mereka pun akan dimulai. Nampak Kurena mulai menyerang sang wakil kapten itu dengan penuh semangat. Melihat hal ini Dogora pun merasa terkejut, karena dia bisa memakai pedang sepanjang itu. Alen juga merasa jika keahlian master pedang Kurena, harusnya sudah level 5 berkat latihan mereka tiap hari. Tapi ia tak yakin seberapa besar itu akan membantunya sekarang. Melihat Kurena terpental, jelas saja membuat Gerda merasa khawatir dan mencoba memberontak. Tapi meski begitu mereka bertiga tak bisa berbuat apa-apa karena dihentikan oleh para kesatria. Alen merasa jika ini mustahil. Meskipun dia raja pedang, orang dewasa tetap unggul dalam keahlian dan level. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Nampak aura hijau menyelimuti tubuh Kurena, yang membuat wakil kapten merasa terkejut. Melihat Kurena berhasil mengalahkan wakil kapten kesatria, jelas saja membuat mereka semua merasa senang. Bahkan Gerda sekarang tertawa, dan merayakan kemenangan anaknya. Melihat kekuatan Kurena barusan, Arel pun merasa jika dia saat ini sangat tangguh. Denov pun menyadarinya, dan berkata jika tak ada yang perlu diragukan lagi. Dia lalu menemui Gerda, dan ia memujinya karena membesarkan seorang raja pedang. Tak lupa ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Karena putrinya memiliki bakat yang luar biasa, jadi ia ingin berdiskusi soal masa depannya. Dia boleh membawa teman-temannya jika itu membuatnya lebih nyaman. Setelah itu nampak mereka makan bersama. Alen pun paham mengapa anak dari Pak Kades ada di tempat ini. Tapi mengapa si bocah kapak ada di sini bersama ayahnya. Dan yang penting Alen ingin membawa buah molmo ini buat oleh-oleh. Setelah itu nampak sang kapten kembali memperkenalkan dirinya. Ia telah diutus ke sini atas perintah Baron untuk memastikan apakah benar ada raja pedang. Dan hasilnya sekarang sudah jelas. Awalnya desa perbatasan ini rencananya akan dinamai sesuai nama Pak Kades setelah pembangunannya selesai. Namun karena seorang raja pedang lahir di sini, jadi Baron harus menghormati momen penting ini dengan menamainya desa Kurena. Pak Kades pun tak mempermasalahkan ini, dan ia sangat menghormati keputusan Baron. Denov lalu menjelaskan jika 3 tahun lalu, ada seorang master pedang yang lahir dari keluarga Kon. Mendengar hal ini Alen pun merasa heran, karena bukannya master pedang hanya lahir di kalangan budak, jelata atau baron. Dan ternyata master pedang yang lahir di keluarga Kon itu, gagal memenuhi harapan keluarga kerajaan. Hal itu membuat raja memeriksa ulang, dan diketahui fakta jika dia hanyalah pendekar pedang biasa. Setelah itu, terungkap jika banyak bangsawan yang melebih-lebihkan bakat mereka. Makanya kerajaan memutuskan untuk memeriksa semua hasil secara menyeluruh. Denov kembali meminta maaf kepada Gerda, karena ia sudah memberi putrinya ujian seberat itu. Dan meski tak perlu diminta, tolong rawat Kurena agar menjadi master pedang yang hebat.
Dan saat usianya 12 tahun, dia bisa belajar di akademi. Lalu akhirnya dia bisa mengabdi langsung di bawah keluarga kerajaan. 学園に行ったら騎士になれるのか？おいとこら、申し訳ございません。 Melihat Genov mempertanyakan anak itu, ayah Dogora lalu menjawab jika sang anak dinilai mempunyai bakat pengguna kapak. Dan dia selalu bilang ingin menjadi kesatria. Mendengar hal ini, Allen pun merasa jika om-om itu pintar cari muka. Genov lalu memberitahukan jika suatu saat nanti, instruktur akan dikirim ke desa ini. Dan belajarlah yang rajin agar bisa masuk ke akademi. Mendengar hal ini Kurena lalu menyuruh Allen untuk belajar dengannya. Namun si bocah tengik Dogora kembali menghina sang MC, dan berkata jika otaknya tidak akan nyampai. Mendengar hal ini membuat Kurena membela Allen, dan mereka pun kembali terlibat perselisihan. 5歳にけなされ5歳にフォローされる俺中身40歳 Melihat Allen berambut dan bermata hitam, Genov pun menanyakan siapa anak itu. Rodan lalu menjawab jika anak ini adalah putranya. Mendengar nama Rodan, ternyata Genov mengetahui jika dia adalah Rodan si pemburu babi. Ia pun menanyakan mengapa dia tak memperkenalkan dirinya dari awal, karena Genov harus memberi hormat pada legenda desa. Mendengar hal ini Rodan pun menanyakan mengapa ia disebut legenda. Dan ternyata Baron sangat menyukai daging babi besar yang dipasok oleh desa ini setiap musim dingin. Dan ia juga mendengar jika Rodanlah yang berperan paling berbahaya dalam perburuan. Dan karena itu ia sangat memuji sang pahlawan tersebut. Saat perjalanan pulang Rodan tak menyangka, jika budak seperti dirinya bisa diakui oleh orang penting. Ia lalu menyuruh sang anak untuk berjuang dan busungkan dadanya, meski hidup ini berat. Rodan yakin jika Allen bisa melawatinya karena dia adalah anaknya. Allen lalu memberitahukan jika ia telah menyelundupkan oleh-oleh buat ibu dan juga adiknya. Dan ia pun menanyakan apakah ini salah. Setelah itu nampak Allen merasa senang karena skill summonnya telah naik level. Dan sekarang dia mempunyai skill meningkatkan makhluk summonnya. Tak hanya itu seperti yang ia duga sebelumnya, Allen juga sudah membuka kunci makhluk peringkat F. Tapi dia harus menggabungkan makhluk summonnya yang lain untuk mendapatkan yang baru. Allen sangat antusias, dan ia ingin sekali memanggil makhluk jenis naga. Dan kabar baiknya lagi, stok kartu Allen meningkat dari 20 menjadi 30. Dan sudah 2 tahun sejak terakhir kali ia meningkatkan level skill summonnya. Pada malam harinya nampak mereka sedang mengobrol bersama. Dan diketahui fakta jika Teresia sekarang sedang mengandung. Dan sesuai perjanjian dengan Rodan, jika bayinya perempuan Teresia sendirilah yang akan memberinya nama. Setelah itu nampak Allen menanyakan apakah luka sang ayah telah sembuh total. Rodan pun membenarkannya, karena ia berhasil melewati ujian para dewa selama perburuan babi hutan hari ini. Diketahui jika ujian para dewa adalah momen istimewa yang kadang-kadang terjadi saat mereka berburu. Mereka merasakan ledakan energi yang menghilangkan semua luka dan lelah. Mendengar hal ini Allen pun sadar, jika inilah cara mereka mendefinisikan momen naik levelnya. Allen mengetahui jika Rodan adalah seorang veteran berpengalaman dalam berburu babi hutan. Sang MC tak bisa melihat statusnya, tapi ia yakin jika dia pasti memiliki level yang cukup tinggi. Meskipun kemampuan summonnya telah meningkat, tapi Allen sadar jika ia masih level 1. Dan ia tak akan mendapatkan XP kecuali mengalahkan beberapa monster. Tapi yang menyebalkan adalah budak tak bisa meninggalkan desa tanpa izin. Dan satu-satunya pengecualian adalah untuk berburu. Allen lalu berkata jika ia ingin sekali ikut berburu. Namun Rodan langsung menolaknya karena ini bukanlah permainan. Berburu merupakan hal yang sangat berbahaya karena bisa merenggut nyawanya. Setelah itu nampak Allen memeriksa surat dari Elmea. Sang MC pun merasa senang, karena mereka telah memperbaiki teks yang bermasalah tersebut. Dan sekarang sang MC telah mendapatkan statistik baru. Setelah mengetahui hal ini Allen pun akan bereksperimen. Ia kemudian menggunakan skill peningkatan kepada Dengka. Meski statusnya bertambah, namun penambahan itu tak mempengaruhi buff sang MC. Melihat dari penampilannya, Allen pun sadar jika status Dengka sudah ditingkatkan meski ukurannya masih sama.
Keesokan harinya nampak Rodan berpamitan untuk pergi berburu. Dan setelah itu nampak Allen merasa kesal. Karena meski sudah menguji berbagai kombinasi untuk gabungan, ia masih belum bisa membuka tipe baru. Namun saat kombinasi terakhir dilakukan, pada akhirnya sang MC pun berhasil membuka tipe baru. Namun meski begitu Allen merasa heran, bagaimana bisa rumput jadi tipe makhluk yang bisa dipanggil. Dan saat melihat statusnya Allen merasa senang, karena pada akhirnya ia mendapatkan makhluk yang dilengkapi dengan buff mana. Dengan adanya buff ini, Allen bisa melakukan banyak hal dalam satu hari. Dan dengan kecepatannya saat ini, Allen tidak tahu berapa dekade lagi untuk naik level. Tapi dengan ini ia mungkin bisa mempersingkat waktu itu hingga beberapa tahun. Setelah memanggilnya nampak makhluk itu mirip dengan apel. Dan karena itu Allen pun memberinya nama Appo. Dan diketahui jika kemampuan Appo adalah aroma. Dan saat mengetahui hal ini tanpa pikir panjang, sang MC langsung menyuruh Appo untuk menggunakan skillnya. Dan benar saja saat berubah bentuk seperti itu, Appo mengeluarkan aroma seperti minyak aromaterapi. Namun sesaat kemudian sang ibu tiba-tiba datang, yang membuat Allen menyuruh Appo untuk kembali menjadi kartu. Namun ternyata perintah sang MC sama sekali tak berhasil. Melihat pohon tersebut Teresia pun merasa heran, mengapa ada pohon muda di sini. Iya. Tak hanya itu ia juga mencium aroma yang sangat enak. Mendengar hal barusan Allen pun tak bisa menjawab apa-apa, dan ia hanya bisa mengiyakannya. Allen lalu bertanya-tanya apa sebenarnya makhluk ini. Setelah bermain kesatria, Kurena merasa jika sepertinya Allen sudah jadi lebih kuat. Dan ternyata kemampuan penguasaan pedang Allen sudah mencapai level 3. Lalu perluasan inventarisnya memberinya lebih banyak ruang untuk meningkatkan ketahanan dan serangan sang MC. Namun meski begitu Allen penasaran, apakah skill aroma yang tadi berpengaruh dalam pertarungannya. Dan mungkin saja itu bisa memberinya boosting. Lalu Allen juga menyadari jika skill Fido punya skill menyerang bernama Chom. Allen sangat ingin mencobanya, tapi ia tak boleh memakainya pada orang lain. Setelah itu nampak Allen melakukan beberapa pengujian kepada Appo. Intinya skill Appo yang aroma bisa menyingkat pemulihan mana dari 6 jam jadi 5 jam. Sehingga Allen bisa melakukan lebih banyak aktivitas sehari-hari. Tapi sejujurnya, rasanya ia tak pernah mempunyai cukup waktu. Pada malam harinya nampak Allen dan Teresia mengkhawatirkan keadaan Rodan. Karena sampai sekarang dia masih belum pulang. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Tak disangka Rodan mendapatkan luka yang sangat parah. Ia tertusuk taring boar tepat di perutnya. Dan hal ini jelas saja membuat mereka merasa syok. Mereka berhasil menyelamatkan Rodan berkat tanaman obat yang bernama bunga muelerze. Diketahui jika bunga itu sangat berharga dan mahal. Tuntungnya Gerda memiliki koin emas yang ia dapat dari kapten kesatria sebelumnya. Sang kapten memberinya koin emas sebagai bagian dari permintaan maaf atas apa yang terjadi dengan Kurena. Dan jika tanpa koin emas itu maka Rodan pasti celaka. Teman-teman Rodan merasa kesal dan menyalahkan rakyat biasa yang ikut dalam perburuan ini. Allen lalu menanyakan apakah benar rakyat biasa yang harus disalahkan. Gerda lalu menjelaskan jika beberapa hari yang lalu, mereka menerima panggilan dari kepala desa. Dia ingin mereka mengizinkan rakyat biasa untuk ikut berburu babi hutan. Para rakyat biasa menginginkan ini, karena daging boar itu sangat berharga. Meskipun sebagian besar diberikan kepada baron, namun sisanya akan dibagi rata kepada para pemburu. Dan kadang bisa menukarnya dengan garam, kayu bakar atau kebutuhan pokok lainnya. Sebenarnya pekerjaan ini terlalu berbahaya karena ada korban jiwa setiap tahunnya. Meski begitu para budak tetap melakukannya, karena itulah cara mereka mencari nafkah. Rakyat biasa sebenarnya enggan melakukan ini. Namun saat mereka mendengar kabar tentang Rodan si pahlawan, semua orang merasa jika rakyat biasa akan aman jika ikut berburu bersama Rodan. Meski ia dan Rodan merasa tidak nyaman jika amatir ikut serta dalam perburuan, namun mereka tak memiliki posisi untuk menolak perintah kepala desa. Lebih buruk lagi pada hari-hari menjelang perburuan,
Ada beberapa orang yang tidak mau serius berlatih. Mungkin mereka merasa jika diajar oleh para budak bisa merendahkan martabatnya. Dan saat hari perburuan tiba, mereka memberi rakyat biasa pekerjaan termudah yaitu menarik perhatian Boar. Tapi ketika waktunya tiba mereka malah mengabaikan seluruh strategi, yang membuat Rodan dan yang lainnya harus berimprovisasi. Namun sesaat kemudian hal mengenaskan pun terjadi. Tuntungnya mereka berhasil menghabisi Boar tersebut. Saat akan pergi Gerda lalu berkata, jika ia akan membawakan daging bagian Rodan. Dan ia meminta mereka untuk tetap kuat menghadapi ini. Beruntung pada keesokan harinya, nampak Rodan telah siuman. Melihat keluarga ini Allen pun bertanya-tanya apa yang sudah ia lakukan selama ini. Sang MC benar-benar sibuk memikirkan cara memulihkan energinya. Tapi apa gunanya kekuasaan tanpa tujuan? Ini bukan game untuk orang-orang di sini. Ini dunia yang kejam, karena mereka melakukan segalanya untuk bertahan hidup di sini. Sang MC mempunyai adik yang harus dilindungi, dan satu lagi adik yang akan segera lahir. Tak lama kemudian nampak Gerda datang, dan ia sangat senang karena Rodan telah siuman. Ia datang ke sini membawakan daging bagiannya, dan Gerda akan memastikan keluarga Rodan akan terjaga selama musim dingin. Gerda juga meminta Rodan untuk fokus saja pada penyembuhannya. Tosan, ima wa boku ni makasete yukkuri yasunde. Zettai ni boku ga mamoru kara. Setelah berkata hal itu nampak Allen melakukan tugas ayahnya. Ia saat ini sedang mengambil air bersih dari sumur. Melihat Allen akan membawa banyak sekali air, warga yang lain pun merasa ragu jika Allen bisa membawanya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Allen lalu berkata jika sudah saatnya ia menghentikan akting ini. Desa ini sudah punya seorang pahlawan yang sedang naik daun bernama Kurena, jadi tak masalah jika budak tak berbakat sepertinya menarik sedikit perhatian. Sang MC memutuskan untuk memakai semua peningkatan ke fisiknya dan mengabaikan mana. Setelah itu nampak Allen ikut memanen kentang bersama Gerda. Dan saat Allen mencabut kentang itu dengan satu tangan, jelas saja membuat Gerda merasa terkejut. Setelah selesai memanen, Allen sadar jika butuh kerja keras untuk memanen kentang ini. Dan Baron malah mendapatkan lebih dari setengahnya. Dan karena ini menjadi seorang budak itu sangat sulit. Tak lama kemudian nampak kepala desa datang bersama rakyat biasa yang membuat Rodan celaka. Ternyata maksud kedatangan kepala desa yaitu ingin menjenguk Rodan dan memberikan buah sebagai rasa simpatinya. Tak hanya itu ia juga menyuruh rakyat biasa itu untuk meminta maaf. Dan saat sang ayah menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada, Allen pun merasa kagum karena sang ayah sangat baik. Namun meski begitu Tresia masih kesal. Dia lalu berkata jika kesalahan itu hampir merenggut nyawa suaminya. Setiap orang punya keluarga, tidak peduli apapun kelas sosial mereka. Dan tolong diingat kata-kata tersebut. Setelah itu nampak Allen membersihkan sebuah area. Dan ia kemudian memanggil beberapa kata. Dan ternyata Allen ingin berburu bebek dan burung liar, untuk membantu keluarganya mendapatkan bahan makanan saat musim dingin. Setelah memasang jebakan, dia kemudian memerintahkan mereka untuk menggunakan skill provokasi. Sayangnya setelah sekian lama menunggu sama sekali tak ada mangsa yang muncul. Karena hal ini Allen pun bertanya-tanya, apakah jangkauan skillnya tidak cukup luas. Namun sesaat kemudian nampak burung datang yang membuat Allen merasa senang. Tapi secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata burung yang datang adalah Albaheron. Karena burung itu cukup tangguh jadi Allen memutuskan untuk lari. Namun saat melihat statusnya telah berkembang, jadi Allen pun akan mencoba melawan burung tersebut. Apalagi jika berhasil ia bisa menghidupi keluarganya, dan pecinta game sulit sejati tak akan pernah menghindari tantangan. Setelah berhasil mengekang burung itu, nampak Allen sangat antusias karena pada akhirnya ia bisa menghadapi pertarungan yang nyata. Namun sesaat kemudian nampak Albaheron berhasil menghabisi semua Fido tersebut. Tak hanya itu Allen juga terkena serangan Albaheron. Setelah terkena serangan itu,
Allen pun merasa jika serangannya lebih keras dari sebelumnya. Dan setelah berpikir sejenak, Allen pun sadar mengapa ini cukup menyakitkan. Ternyata sang MC kehilangan buff dari setiap makhluk panggilan yang dikalahkan. Dan itu tentu saja membuatnya semakin lemah. Dan ini adalah salah satu kelemahan utama menjadi seorang summoner. Di tengah situasi terpojok itu, Allen pun bertanya-tanya bagaimana cara keluar dari situasi ini. Allen kemudian memanggil makhluk summonernya yang bernama Saker. Nampak dua Saker itu langsung menyerap darah Albaheron. Meski Allen tak pernah mengujinya, namun saat melihat hal ini ia pun sadar jika mereka mempunyai serangan penguras energi. Allen juga sadar jika ia jadi lebih lemah setelah kehilangan banyak monster panggilan dan buff mereka. Tapi itu bukan masalah asal ia bisa melumpuhkan monster ini. Pada akhirnya Allen berhasil mengalahkan Albaheron tersebut dan mendapatkan 100 XP. Melihat hal ini jelas saja membuat Allen merasa sangat senang. Setelah itu nampak Allen membawa Albaheron tersebut pulang ke rumah. Melihat hal ini jelas saja membuat mereka merasa terkejut dan menanyakan bagaimana Allen melakukannya. Allen lalu beralasan jika dia mendarat di dekatnya, jadi ia langsung menyergapnya. Mendengar hal ini nampak Kurena memuji Allen. Sedangkan Rodan dan sang ibu merasa khawatir karena Allen sedikit terluka. Allen lalu menenangkannya dan berkata darahnya telah berhenti jadi ia baik-baik saja. Gerda juga nampak terkesan karena Allen mengalahkan monster itu dengan pedang kayu dan beberapa batu. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut karena ada beberapa gigitan dogi di monster itu. 夢中で戦ったんでよくわかんないよ。 Setelah itu nampak Gerda akan membersihkan darah Albaheron tersebut dan mengajak Allen untuk melakukannya juga. Gerda lalu menjelaskan jika Albaheron memiliki berat rata-rata 60 kilo. Beratnya lalu turun menjadi 20 kilo setelah darahnya dikeluarkan dan dikeringkan. Meski begitu cuma setengah dagingnya saja yang layak dimakan. Tak hanya itu sayapnya juga laku dengan harga yang cukup mahal. Tapi sayangnya mereka masih harus memberikan sebagian besar kepada kelas atas. Mendengar hal ini Allen pun merasa terkejut, karena pajak 60% itu bahkan berlaku untuk monster liar. Gerda lalu menjelaskan jika kelinci bertanduk yang berperingkat E itu tak dikenakan pajak. Tapi itu tak berlaku pada Albaheron karena dia termasuk dalam peringkat D. Mendengar hal ini Allen lalu berkata jika ini adalah kesepakatan yang buruk. Setelah itu nampak Gerda mengambil batu sihir dari dalam tubuh Albaheron tersebut. Ia lalu menjelaskan jika batu sihir dari monster manapun di atas peringkat D dikenakan pajak. Tapi itu tak masalah karena benda-benda ini tak berharga bagi desa. Gerda lalu berkata jika anak seperti Allen tak akan pergi menangkap monster jika ayahnya tak terluka parah. Dan mereka bisa menggunakan alasan itu untuk bernegosiasi bagian yang lebih besar dengan kepala desa. Mendengar hal ini Allen pun paham, dan ia lalu mendapatkan ide yang cemerlang. Setelah itu nampak mereka berdua pergi bernegosiasi dengan kepala desa tentang monster yang ditangkap Allen. Gerda lalu berkata jika ia akan menyerahkan bagian sayap dan batu sihirnya sebagai pajak, tapi ia akan mengambil sisanya. Sayangnya Pak Kepala Desa menolak tawaran ini, apalagi Baron meminta agar mereka mengirimkan lebih banyak daging tahun ini. Mendengar Pak Kepala Desa menolak, Gerda lalu mengungkit masalah sebelumnya tentang musibah yang dialami Rodan. Ia menyinggung jika musibah itu terjadi karena keputusan Pak Kepala Desa. Allen juga berpura-pura terpuruk dengan apa yang terjadi dengan keluarganya. Dan karena merasa bersalah, pada akhirnya Pak Kepala Desa pun menyanggupi tawaran itu. Allen pun merasa senang, dan kedepannya mereka akan mengambil dagingnya dan hanya memberinya sayap serta batunya. Allen juga memberikan alasan yang cukup rasional. Sehingga pada akhirnya Pak Kepala Desa menyanggupi lagi permintaan Allen. Singkat waktu nampak Allen kembali memancing Albaheron. Tak disangka yang datang kali ini sebanyak 2 ekor. Melihat hal ini Allen lalu memanggil sekumpulan Saker untuk menghisap darahnya. Setelah fokus para Albaheron teralihkan Allen pun berbuat hal demikian. Kamitsuke, Hochi! Pada akhirnya Allen pun berhasil mengalahkan kedua Albaheron tersebut dan mendapatkan 200 XP. Karena Allen sudah rutin melakukan ini sejak 3 hari yang lalu,
Jadi pada akhirnya Allen pun naik ke level 2. Nampak Allen berhasil memulihkan HP dan mananya setelah naik level. Dan karena peningkatan ini cukup besar, jadi tentu saja membuat Allen merasa sangat senang. Apalagi ini merupakan kali pertama ia naik level setelah bereinkarnasi selama 6 tahun. Setelah berpikir sejenak, Allen pun berencana akan memberitahu kebenaran ini pada keluarganya. Pada malam harinya Allen lalu memberitahukan jika ia mendengar ramalan dari dewa saat masih berusia 1 tahun. Meski tak sesuai dengan kejadian sesungguhnya, namun Allen ingin memberitahukan hal ini dengan caranya sendiri. Sang MC berkata jika ia diberkati dengan kepintaran dan kekuatan fisik yang lebih dari orang biasa. Sang dewa juga berkata jika dirinya akan menghadapi cobaan yang lebih dari 100 orang mampu lakukan. Mendengar cobaan ini jelas saja mereka semua merasa terkejut. Sang ibu pun bertanya-tanya mengapa sang dewa memberikan cobaan ini kepada anaknya. Rodan lalu menyadari jika Allen telah berhasil melewati salah satu ujian itu. Hal ini terlihat karena luka di pipi Allen langsung menghilang. Rodan tahu bagaimana rasanya melewati ujian para dewa, dan ia pikir itulah yang terjadi pada anaknya sekarang. Setelah itu Tersia lalu menanyakan tentang hasil upacara tahun lalu. Allen lalu beralasan jika Elmea telah memberinya sebuah ramalan beberapa bulan yang lalu. Dan alasan kenapa atributnya dinilai sangat rendah pada upacara penilaian adalah karena mereka mempertimbangkan perkembangan ujiannya yang lebih lambat. Dan alasan kenapa dirinya dinilai tak memiliki bakat adalah karena miliknya sebenarnya terlalu baru untuk dikenali. Mendengar hal ini Rodan langsung menanyakan bakat apa yang dimiliki Allen. Allen lalu menjawab jika sang dewa tak pernah memberitahukan hal itu. Sepertinya Allen masih menyembunyikan bakatnya menjadi summoner. Ia dalam hati meminta maaf kepada sang ayah karena belum bisa memberitahukan hal ini. Allen khawatir beberapa orang mungkin akan salah paham jika mereka mengetahui jika dirinya bisa memanggil dan mengendalikan monster. Dan sang MC tak mungkin juga memberitahukan kepada siapapun jika dirinya telah bereinkarnasi. Setelah itu nampak Tersia memeluk Allen dan ia sangat senang dengan kabar ini. Ia sadar perjuangan Allen yang memburu monster, yaitu untuk mengatasi ujian dari dewa. Rodan lalu menanyakan apa yang akan dilakukan Allen sekarang. Sang MC lalu menjawab jika ia ingin membuktikan dirinya layak dengan melewati berbagai ujian. Jadi ia akan berani dan menghadapinya secara langsung. Mendengar hal ini Rodan pun sudah menduganya, namun jika dapat masalah jangan ragu untuk meminta bantuan. Sang ayah lalu meminta Allen untuk merahasiakan hal ini, karena takut orang-orang akan salah paham. Namun meski begitu Rodan akan memberitahukan hal ini kepada Gerda, karena ia ingin memamerkan jika putranya juga sama hebatnya dengan Kurena. Singkat waktu musim dingin pun telah tiba. Nampak Allen menyerahkan bagian sayap dan batu kristal sebagai pajak, sedangkan ia mengambil sisanya. Gerda sudah mengira jika Allen bukanlah anak biasa. Tapi diberkati dan diuji oleh dewa adalah hal yang berbeda. Setelah itu nampak Allen ikut bersama Gerda, dan sang MC akan diajari cara melakukan barter. Dalam perjalanan Allen lalu menanyakan, apa perbedaan antara budak dan rakyat biasa? Gerda lalu menjelaskan jika salah satunya adalah status sosial mereka. Pajak 60% tak berlaku untuk rakyat biasa, tapi mereka mempunyai pajak kepala sebagai gantinya. Para rakyat biasa membayar 3 koin emas untuk orang dewasa dan 1 koin emas untuk anak setiap tahun. Setelah menanyakan hal ini, Allen pun akan masuk ke inti utamanya. Ia lalu menanyakan apa ada cara bagi para budak menjadi rakyat biasa. Diketahui jika mereka harus membayar upeti sebesar 10 koin emas per orang dalam keluarga. Dan Gerda juga mendengar jika Baron bisa memberi penghargaan berupa status rakyat biasa. Tapi ia tak mengetahui kebenaran ini. Setelah mengetahui semua ini Allen pun sadar jika keluarganya memerlukan 50 koin emas untuk jadi rakyat biasa. Setelah itu nampak mereka melakukan barter. Gerda melakukan barter menggunakan daging boar, sedangkan Allen menggunakan daging albaheron. Mereka nampak menukarnya dengan garam, buah-buahan serta kayu bakar. Setelah melakukan penukaran Allen pun mengetahui jika 1 bungkus daging kering setara dengan kayu bakar untuk 4 hari. Dan lain kali Allen akan melakukan sedikit analisa pasar saat melakukan barter lagi. Singkat waktu setelah melakukan beberapa barter, Allen mengetahui jika 1 bungkus daging kering albaheron dapat ditukar dengan 1 kantong garam, 4 buah molmo, 1 buah popi,
dan kayu bakar untuk 4 hari. Tak hanya itu, Allen juga mengetahui persamaan nilai mata uang di sini. 1 koin emas sama dengan 100 koin perak, 1000 koin tembaga sama dengan 10.000 koin besi, dan 1 bungkus daging kering setara 1 koin perak. Jadi menabung 50 koin emas. Berarti Allen harus berburu 500 alba heron. Allen pun nampak senang, karena itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun. Setelah itu nampak Allen masuk ke toko obat, dan menanyakan apakah ada obat-obatan yang bisa memulihkan mana. Sayangnya tak ada obat mewah yang seperti itu. Allen lalu menanyakan di manakah tanaman penyembuh. Setelah melihatnya, Allen lalu menggambar tanaman itu dengan ingatannya di buku memo. Dan tak lama kemudian nampak Allen menanyakan di mana bunga Muelerze. Sayangnya penjual itu sudah tak memilikinya. Sebelumnya Gerda telah menawar bunga itu sampai bersujud kepadanya. Karena merasa kasihan, jadi penjual itu pun memberinya diskon. Mendengar hal ini, Allen pun merasa berterima kasih dan memberikan sebungkus daging kepada penjual tersebut. Berkat kemurahan hati penjual itu, sang ayah pada akhirnya berhasil selamat. Dan ini merupakan tanda terima kasihnya. Setelah itu nampak Allen melihat tombak yang sedang dijual. Namun saat melihat harganya 50 koin perak jelas saja membuatnya merasa terkejut. Tak lama kemudian muncul bocah songong bernama Dogora, dan menanyakan apa yang dilakukan Allen di toko keluarganya. Melihat Allen mengabaikannya dan langsung pergi, Dogora lalu menyenggol Allen. Dogora dengan sombongnya berkata, jika Allen hanya boleh lewat jika dia setuju menjadi anak buahnya. Mendengar hal ini Allen pun kesal dan langsung mengajaknya duel. Ia lalu menyuruh Dogora untuk mengambil senjata apapun yang dia mau. Setelah itu dengan wajah kesal Dogora mengambil senjatanya dan langsung menyerang Allen. Namun karena dia sangat lambat, jelas saja Allen bisa menghindarinya dengan mudah. Setelah saling bertarung singkat, Allen pun sadar jika serangannya cukup kuat karena dia seorang pengguna kapak. Tapi meski begitu dia jelas saja lebih lemah dibandingkan kekuatan Kurena. Setelah mengalahkan Dogora, Allen lalu berkata ia akan datang berdagang di tokonya suatu hari nanti. Setelah Allen pergi nampaknya Dogora masih tak terima dengan kekalahannya. Singkat waktu di rumah Kurena nampak Allen dan Dogora kembali bertanding. Setelah terkena pukulan Allen, Dogora yang kesal pun bertanya-tanya mengapa pukulannya tak pernah kena. Dan ternyata tak hanya mereka berdua yang berlatih. Karena di sana juga ada Pelomas, Kurena dan Mash. Melihat Kurena yang sedang melatih adiknya, Allen pun sadar jika dia sangat berhati-hati saat berlatih dengan Mash. Dan ia sadar jika sang adik mungkin saja memiliki bakat sebagai pengguna tombak. Pada malam harinya nampak Rodan dan Gerda memberitahukan kabar buruk. Dan ternyata kepala desa ingin mereka menambah jumlah boar yang dikirim ke Baron dari 10 menjadi 15. Dan untuk melakukannya dia ingin mengizinkan rakyat biasa ikut berburu lagi. Mendengar hal ini Teresia pun nampak khawatir, apalagi sebelumnya terjadi hal buruk kepada suaminya. Namun sayangnya mereka tak bisa berbuat apa-apa, apalagi Baron sendiri yang memerintahkan hal ini. Tak sampai di situ, jika mereka tak bisa menghasilkan 15 boar sebelum musim dingin tahun ini, maka Baron akan merekrut lebih banyak budak dari tempat lain. Mendengar hal ini Allen pun sadar jika ini adalah kabar buruk. Karena semakin banyak budak di desa, maka semakin sedikit lahan yang tersedia. Yang artinya para budak yang tak bisa berburu mungkin akan kehilangan tanah mereka. Gerda kembali memberitahukan hal buruk. Diketahui jika mereka harus bisa berburu 20 boar tahun depan. Ini sangat sulit dan kemungkinan resiko cedera semakin meningkat. Meski begitu mereka tak bisa menolak perintah dari Baron. Allen merasa jika ini sama sekali tak adil. Sang MC lalu berkata, anggaplah mereka bisa meningkatkan jumlah perburuan. Maka pastinya mereka akan terus meminta lebih banyak sampai akhirnya itu menjadi mustahil. Dan ujung-ujungnya Baron tetap merekrut lebih banyak budak. Mendengar hal ini Rodan pun setuju dengan pendapat Allen. Ia lalu menanyakan apakah mereka ingin mengikuti kata kepala desa dan membiarkan rakyat biasa ikut berburu. Meski Allen setuju, namun Gerda menolak karena orang-orang bodoh itu cuma beban. Allen lalu berkata jika mereka harus mencari cara agar para rakyat biasa bisa bermanfaat. Ia menjelaskan jika dirinya punya kebijaksanaan yang telah diberkati oleh Sang Dewa. Nampaknya Allen sangat percaya diri karena ia sudah menghabiskan banyak waktu bermain banyak game.
dan membuat karakter sekuat mungkin. Baik main solo maupun tim, ia tahu cara menyatukan pemain baru ke party agar bisa mendapat XP dengan aman. Dan oleh karena itu ia meminta izin untuk menangani masalah ini.